Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 3 Pernikahan Kertas, Janji 1 tahun. Aku bukan istrimu, kita menikah hanya di atas kertas. Dan 1 tahun lagi, aku akan segera menceraikanmu. Tampaknya Cakra lupa dengan apa yang sudah Yubi katakan di awal pernikahan mereka. Cakra hanya suami pajangan, mereka bukan suami istri pada umumnya dan akan berpisah setelah 1 tahun menikah. Bagaimana kalau setelah 1 tahun ternyata kau mencintaiku, apa kau masih akan menceraikanku? Tanya Cakra serius. Aku tidak akan jatuh cinta padamu. Jawab Yubi langsung. Suaranya begitu tegas, seakan-akan ia memastikan bahwa dirinya tidak akan pernah jatuh pada pesona seorang Cakra Atlas. Tapi, aku akan membuatmu jatuh cinta padaku. Dek. Yubi terhenyak mendengar suara yang penuh dengan keyakinan itu. Tiba-tiba jantungnya berdetak lebih kencang, tapi Yubi berusaha menutupinya. Aku akan membuatmu jatuh cinta padaku, Yubi. Aku akan membuatmu tidak bisa hidup tanpaku. Belum sempat Yubi menalar semuanya, Cakra sudah lebih dulu menariknya masuk ke dalam pelukan yang kuat. Yubi merasa tubuhnya membeku, darahnya berdesir hebat ketika Cakra berbisik lembut di telinganya. 1 tahun bukan untuk perpisahan, tapi untuk saling mempertahankan. Setelahnya, semuanya terjadi begitu saja. Yubi yang seperti terhipnotis atas serangan Cakra yang bertubi-tubi masih diam membeku, bahkan saat Cakra menyatukan bibir mereka. Alarm berbahaya dalam dirinya menyala, tapi Yubi seakan tidak cukup mampu untuk mendorong tubuh Cakra. Kekuatan dan ledakan yang biasa terlihat dalam sosoknya kini lenyap begitu saja. Dalam dekapan Cakra, ia seperti anak itik yang kehilangan induknya. Bukan sebagai singa garang yang bisa melakukan apa saja seorang diri. Apa sebenarnya yang mereka lakukan di dalam sana? Netra Kani memicing, ia penasaran dan semakin memperhatikan mobil Yubi yang dari tadi sudah terparkir, tapi pemiliknya tak jua kunjung keluar. Yubi berjalan cepat masuk ke dalam perusahaan William. Langkahnya lebar, dengan celana panjang dan pakaian formal yang ia kenakan. Jiwa kepimpinan dari dirinya begitu terpancar. Beberapa karyawan menyapanya sopan, tapi Yubi terkesan abai dan semakin terburu-buru dalam melangkah. Ia seperti tengah dikejar hantu. Selamat pagi, Bu Yubi. Bahkan sekretarisnya yang berdiri di depan ruangannya, menyapa dengan hormat pun tak Yubi perhatikan. Wanita yang menempati posisi sebagai Chief Operating Officer, COO, di perusahaan William itu langsung masuk ke dalam ruang kerjanya, dan menutup pintu dengan sedikit keras. Ada apa dengan Bu Yubi? Gumam sang sekretaris heran, biasanya, atasannya itu cukup ramah dengan para karyawan. Meski semua mengetahui, bagaimana cara Yubi ketika menegur karyawan-karyawan yang melakukan kesalahan besar. Ia bisa berubah menjadi singa betina. Di dalam ruangannya, Yubi bersandar di balik daun pintu yang tertutup. Ia terengah karena nyaris saja berlari dari parkiran untuk segera bisa sampai ke dalam ruang kerjanya di lantai teratas perusahaan William ini. Tangan Yubi meremas pelan blazernya, merasakan sisa-sisa getaran yang tadi sempat ada di dalam hatinya. Sebelum kedua tangannya terangkat dan mengusap wajahnya dengan kasar. Bodoh. Rutuknya. Sadar, Bie, kau harus sadar. Ucapnya terus menekan dan mendengus, sangat kesal terhadap dirinya sendiri. Karena bisanya ia diam saja saat Cakra dengan lancang mencium bibirnya. Harusnya tadi aku langsung menghajarnya. Geram Yubi. Tapi setelahnya ia menutup mata dalam-dalam. Hilang sudah ciuman pertamanya, dan itu semua dicuri oleh suaminya si Cakra sialan. Perkataan Cakra yang dengan yakin akan membuat Yubi jatuh cinta padanya sempat membuat Yubi mematung.
Belum lagi dengan tatapan pria itu yang begitu mematikan, dan yang paling menyebalkan adalah sikap tenangnya Cakra. Bicara seadanya, tanpa banyak berekspresi, tapi malah berhasil mencium bibir Yubi tanpa bisa istrinya itu melakukan penolakan. Bukannya tidak bisa, hanya saja Yubi tidak sempat menolak. Lain kali, Yubi pastikan hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Apa yang kau lakukan dengan suami palsumu tadi? Di tengah-tengah usaha Yubi menenangkan diri, suara keras seseorang sudah langsung menyeruak di belakang tubuhnya. Yubi berbalik, ia menatap Kani yang kini ada di ruang kerjanya dan disusul oleh sekretarisnya yang sedikit berlari dengan wajah panik. Karena Kani berhasil lolos masuk ke dalam ruang kerja sang atasan. Maaf, Bu, tuan ini memaksa masuk. Saya sudah melarangnya. Ujar sekretaris Yubi seraya menunduk, merasa bersalah. Ia menatap Yubi tak nyaman, karena tahu hubungan apa yang pernah ada di antara Kani dan atasannya itu. Sekarang aku adalah manajer di sini. Aku sedang ingin bicara berdua dengan atasanmu. Kani bermaksud mengusir sekretaris Yubi, tapi sekretaris itu tidak beranjak. Ia menatap Yubi dan akan menunggu perintah dari atasannya itu saja. Yubi mendengus kasar dan tersenyum sinis melihat sikap sok berkuasanya Kani di perusahaan keluarga William. Padahal hari ini adalah hari pertama pria itu bekerja. Kau tidak paham kata-kataku, keluar, dan tinggalkan aku bersama Yubi. Kani marah pada sekretaris Yubi. Kau tidak berhak memerintahnya, dia sekretarisku. Sambar Yubi langsung membuat Kani menoleh padanya. Kau yang seharusnya keluar dari ruanganku, kau tidak dibutuhkan di sini. Yubi terang-terangan mengusir Kani, tapi Kani menolak. Ia tetap berada di sana dan kembali mempertanyakan apa yang telah dilakukan Yubi bersama Cakra di dalam mobil tadi sampai begitu lamanya. Apa urusannya denganmu? Apapun yang aku lakukan dengan suamiku itu bukan urusanmu. Suami, kau sadar dengan ucapanmu barusan, kau mengakui pria rendahan itu sebagai suamimu, Yubi. Kani semakin marah, tatapannya menajam karena Yubi seperti berpihak pada Cakra. Aku rasa telingamu belum tuli. Sekarang keluar dari ruanganku, aku ingin bekerja, bukan berdebat. Yubi ingin duduk di kursinya dan mengabaikan Kani, tapi pria itu mencekal lengannya dan memaksa Yubi untuk menghadap ke arahnya. Apaan kau, kan? Lepas. Netra Yubi membara, tangannya berontak untuk lepas dari cekalan Kani. Keluar. Kata Kani dingin pada sekretaris Yubi yang masih berada di sana. Ia masih menahan lengan Yubi. Aku bilang keluar. Sekretaris Yubi sampai terperanjat karena bentakan Kani. Ia menatap tak berdaya ke arah Yubi yang juga mendengus kasar. Yubi memberikan anggukan kecil, membiarkan sekretarisnya itu keluar. Ia bisa menghadapi Kani seorang diri. Lepas. Yubi menarik kasar tangannya hingga terlepas dari cekalan Kani. Jangan bersikap kurang ajar di sini. Ingat, aku adalah atasanmu. Yubi memperingati suami adiknya itu dengan pongah. Mendengar itu Kani hanya menghela napas kasar. Ia menatap serius pada Yubi. Apa yang kau dan pria rendahan itu lakukan tadi? Kalian berada di dalam mobil terlalu lama. Apa dia melakukan sesuatu padamu? Ternyata Kani masih penasaran perihal itu. Sepertinya ia menaruh rasa curiga, sekaligus perasaan takut di dalamnya. Tidak ada. Jawab Yubi acuh, malas sekali dirinya meladeni Kani. Jangan berbohong, mataku melihat kau terburu-buru keluar dari dalam mobil, sementara pria sialan itu tersenyum. Mengingat apa yang terjadi di parkiran tadi, benar-benar membuat darah Kani mendidih. Belum lagi wajah Cakra yang sumringah tampak terpuaskan. Entah apa yang sudah pria sialan itu lakukan pada Yubi. Mungkinkah Cakra telah mengancam Yubi? Rasanya Kani ingin menghajar langsung pria itu.
Tapi ia lebih memilih untuk segera menyusul Yubi yang sudah masuk ke dalam perusahaan. Terserah kau mau berpikir apa, aku juga tidak peduli. Kani mengepalkan tangannya. Ia tahu karakter Yubi yang sangat keras. Bahkan selama menjalin hubungan asmara, Kani sama sekali tidak pernah bisa menyetir Yubi. Wanita itu begitu dominan di atasnya, dan acap kali Kani minder dengan itu semua. Baiklah, aku anggap tidak terjadi apapun antara dirimu dan suami palsumu itu. Yubi memutar bola matanya acuh dengan ucapan Kani. Ia sungguh tidak peduli. Aku harap kau masih tetap mau bersabar. Aku akan segera menceraikan Lucy setelah anak itu lahir. Dan kita bisa kembali bersama. Dek. Yubi yang sudah membuka berkas, ingin memulai pekerjaannya itu langsung mengangkat wajah. Ia menatap Kani yang berdiri di depan meja kerjanya dengan wajah yang tersenyum manis ke arahnya. Tapi senyum itu ternyata begitu menjijikan di mata Yubi. Senyum yang malah terlihat begitu memuakkan untuknya. Wajah Yubi memerah mendengar perkataan Kani barusan. Apa kau bilang, kau akan menceraikan Lucy setelah anak kalian lahir? Yubi bertanya kembali dengan suara yang sangat rendah sekaligus dingin. Dan Kani lekas memberikan anggukan tanpa menghilangkan senyuman di wajahnya. Sinting. Umpat Yubi keras pada Kani. Ia berdiri, menatap tajam Kani. Yubi benar-benar tidak menyangka bahwa pria yang ada di hadapannya ini, pria yang dulu teramat ia cinta begitu tega dengan buah hatinya sendiri. Anak itu bahkan belum lahir, tapi Kani sudah berencana meninggalkannya. Apa kau pikir dengan bercerai dari Lucy, aku akan mau kembali padamu? Mata Yubi sudah menyala-nyala. Jangan bermimpi, aku tidak akan pernah sudi kembali pada seorang pengkhianat. Aku bukan pengkhianat, Yubi. Sangkal Kani tak kalah keras dari Yubi. Sudah aku katakan, adikmu itu yang menjebakku, adikmu memasukkan obat ke minumanku dan mempermainkan kita. Kau sendiri tahu, dia yang dari dulu terus mendekatiku. Wajah Kani tampak frustasi. Setiap kali ia berusaha menjelaskan pada Yubi bagaimana situasi sebenarnya antara dirinya dan Lucy, Yubi tidak pernah mau percaya. Terserah dia mau menjebakmu atau tidak, tapi tidak seenakmu ingin bercerai dan meninggalkan darah dagingmu sendiri. Di mana kau taruh otak goblokmu itu, kan? Abis sudah Kani menerima amarah sekaligus caci maki Yubi terhadapnya. Dan Kani tidak bisa melawan itu semua. Tapi, aku tidak pernah mencintai Lucy. Aku hanya mencintaimu. Kalau kau menginginkan anak itu, aku akan membawanya bersama kita. Sinting, Kani benar-benar Sinting. Itukah rencana Kani sebenarnya? Yubi semakin menatap nyalang pada Kani. Belum selesai ia dengan rasa sakit hati karena pengkhianatan kekasihnya dengan adik tirinya. Kini Yubi harus melihat sisi menjijikan dari seorang Kani Kris yang ternyata tidak berhati. Yubi menjalin hubungan asmara dengan Kani Kris nyaris 2 tahun lamanya. Kani adalah pria biasa dengan pekerjaan yang baik, memiliki sikap yang begitu bucin terhadapnya. Dengan perasaan yang sangat yakin, 2 bulan lalu, Yubi menerima lamaran Kani yang mengajaknya untuk segera menikah. Namun, semua angan dan harapan indah Yubi itu seketika sirna, saat Lucy mengaku tengah hamil anak Kani pada kedua orang tuanya. Sang ayah, Tuan William langsung meminta Kani untuk bertanggung jawab. Awalnya Kani menolak keras. Ia mengatakan bahwa semua itu hanya jebakan Lucy karena terlalu menginginkan dirinya. Sampai akhirnya, Yubi lah yang langsung memaksa Kani untuk menikah dengan Lucy. Aku harap, kau tidak lupa dengan janjimu saat meminta aku untuk menikahi adikmu. Kani menatap serius pada Yubi yang mendengus. Yubi hanya menjanjikan bahwa ia tidak akan menghindar dari Kani dan menjauhi pria itu. Karena itu jualah, ketika Lucy sudah menikah dengan Kani, Yubi masih memilih bertahan di kediaman orang tuanya. Walau setiap hari, saat melihat Kani dan Lucy,
ia harus menekan dalam perasaan pedih yang ada kalanya begitu kurang ajar berani menyelinap di dalam hatinya. Dan, sampai di mana sang ayah, Tuan William mendesaknya untuk segera menikah dengan pria yang sudah dipilihkan oleh ayahnya untuknya. Di kediaman keluarga William itu kini, Yubi tak hanya bisa merasakan pedih, tapi juga kesal, sekaligus darah tinggi. Terutama pada suaminya sendiri, yang tak hanya menyebalkan, tapi ternyata juga bisa membuatnya baperan. Tubuh Yubi seketika terkesiap, ia menggeleng kecil saat menyadari bahwa bisanya ia malah memikirkan si Cakra di saat menghadapi Kani seperti ini. Ia bahkan langsung mengingat adegan yang sempat terjadi di dalam mobil tadi. Yubi sudah tidak bisa lagi berkonsentrasi. Kani yang terus berbicara di hadapannya pun tak lagi Yubi hiraukan, kepalanya sudah penuh dengan kilas balik ciuman pertamanya yang dicuri oleh Cakra. Sekretaris Yubi berdiri dengan menunduk. Ia sesekali melirik pada pria yang sedang berdiri diam di depan pintu ruang kerja atasannya. Sepertinya pria itu ragu untuk masuk. Ini. Cakra ternyata memilih berbalik. Ia menghampiri sekretaris Yubi dan menyerahkan kunci mobil istrinya yang terbawa olehnya. Anda tidak jadi masuk, Pak. Bu Yubi ada di dalam. Terang sekretaris Yubi pada Cakra. Sesungguhnya ia berharap suami atasannya itu masuk, dan menghajar Kani yang tadi sempat membentaknya. Sekretaris Yubi itu masih menyimpan kekesalan pada Kani. Cakra menggeleng dan tersenyum kecil. Sepertinya Yubi sedang sibuk, aku tidak ingin mengganggu pekerjaannya. Setelah mengatakan hal itu, Cakra langsung pergi. Sekretaris Yubi sampai terpaku, menatap kepergian Cakra dengan mata yang tidak berkedip. Pak Cakra pasti bisa mendengar perdebatan istrinya dengan sang mantan kekasih dari balik pintu yang tidak tertutup rapat itu. Tapi, dari raut wajahnya, ekspresi Cakra sama sekali tidak memperlihatkan tanda-tanda kecemburuan atau kekhawatiran. Terlalu tenang dan hal itu membuat sekretaris Yubi penasaran. Mungkinkah Pak Cakra tidak tahu hubungan apa yang sebelumnya ada di antara atasannya dan pria yang kini menjadi adik iparnya? Sekretaris Yubi sampai tenggelam sendiri dalam pikirannya atas hubungan asmara sang atasan, yang baru saja ia saksikan di depan mata. Cukup lama Kani berada di ruangan Yubi, pria itu pergi setelah puas terus mengoceh, meminta dan berusaha meyakinkan Yubi untuk tetap menunggunya. Alih-alih mendengarkan dan marah dengan Kani, Yubi malah bergelut dengan perasaannya sendiri yang sulit dijelaskan. Ia kesal, bayangan Cakra yang menciumnya terus menghantui. Rasanya, Yubi ingin sekali menyiram kepalanya agar kilasan-kilasan yang menggetarkan hatinya itu lenyap. Bu Yubi. Sekretaris Yubi berdiri di hadapan atasannya itu dengan tangan yang melambai-lambai. Ia berusaha menyadarkan sang atasan yang tak jua kunjung membubuhkan tanda tangan pada berkas yang ia minta. Anda baik-baik saja, Bu. Yubi lekas mengangguk. Aku baik-baik saja. Katanya seraya menarik napas, dan berusaha kembali fokus pada pekerjaannya. Apa Tuan Kani benar bekerja di sini, Bu? Sekretaris Yubi tersenyum kaku. Ia terlanjur penasaran, sehingga memilih bertanya pada atasannya itu. Yubi kembali memberikan anggukan. Ia menyerahkan berkas yang sudah ia tanda tangani pada sekretarisnya. Tugasmu sekarang bertambah, awasi dia. Jika ada hal yang mencurigakan dari apa yang dia lakukan di perusahaan, segera beritahu aku. Selama menjalin hubungan, tak ada hal buruk yang Yubi temukan dari sosok Kani. Kecuali, pengkhianatan pria itu dengan adik tirinya. Tapi, kesalahan itu juga tidak sepenuhnya dilakukan oleh Kani. Pria itu mengatakan bahwa Lucy lah yang menjebaknya. Dan jika ditanya apakah Yubi percaya alasan itu? Ya, Yubi percaya, karena selama ini Lucy selalu menginginkan apapun yang dimiliki oleh Yubi. Ini titipan Pak Cakra, Bu. Sekretaris Yubi menyerahkan kunci mobil Yubi yang dititipkan oleh Cakra padanya.
Yubi seketika mengalihkan perhatian dari pekerjaan. Ia menatap bingung penuh tanya pada sekretarisnya. Namun, tanpa ia sadari, ada kilatan antusias di netra yang melebar itu saat mendengar nama Cakra. Pak Cakra tadi yang menitipkannya pada saya. Jelas sang sekretaris karena menangkap makna tatapan sang atasan. Dia kesini, kenapa tidak masuk ke ruanganku? Pak Cakra tidak masuk, karena takut mengganggu pekerjaan Bu Yubi. Kapan dia kesini? Yubi menatap setengah cemas pada sekretarisnya, mengingat dirinya baru bisa memulai pekerjaan, setelah Kani pergi meninggalkan ruangan. Jadi kapan Cakra datang? Apa saat Kani mengoceh panjang lebar di ruangannya tadi? Jangan Cakra. Saat Anda bicara dengan Tuan Kani, Bu. Dek. Bersambung.